Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Refe Batullah dengan NPM 217051157 dari kelas D kelompok 5. Di sini saya akan membahas tahapan UCD, yaitu tahapan pertama user research. User research ini digunakan untuk mengetahui siapa pengguna pada sistem ini dan mengevaluasi kemampuan mereka terhadap penggunaan teknologi serta mengetahui preferensi atau kebutuhan yang diperlukan oleh user pada suatu sistem, terutama pada sistem login. Nah, metode yang digunakan itu kami menggunakan Google Form untuk sebagai media menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada pengguna. Lalu dokumentasi hasil di sini kami memberikan dokumentasi hasil dengan 3 bagian pertanyaan. Yang pertama adalah user profile yang menanyakan beberapa pertanyaan mengenai eh, informasi umum dari pengguna tersebut. Lalu ada user journey yang dimana memiliki beberapa pertanyaan yang mengenai eh, interaksi pengguna pada suatu sistem yang pernah mereka gunakan. Kemudian ada user preference and needs yang di sini ada beberapa pertanyaan yang menanyakan mengenai eh, preferensi mereka dan keinginan mereka yang mereka inginkan untuk ada pada sistem, untuk ada di sistem. Nah, lalu kami setelahnya kami membuat user persona yang digunakan untuk merangkum berdasarkan hasil kuesioner. Nah, dari rangkuman tersebut, user persona ini akan menjadi gambaran dalam mewakilkan seorang user pada aplikasi yang ideal. Nah, di sini kami membuat 3 user persona. Dalam user persona itu terdapat identitas atau informasi profil dari pengguna tersebut, kemudian story singkat dari pengguna, lalu personality dari pengguna, kemudian pain points dari pengguna yang dalam hal ini adalah pain point saat dia menggunakan sistem login, lalu goals yang diinginkan oleh pengguna saat eh, menggunakan sistem itu bagaimana sistemnya, itu goals dari pengguna. Nah, untuk user persona itu kami buat seperti ini. Nah, setelahnya tahapan kedua itu adalah perumusan persyaratan atau requirement definition. Di sini kami menganalisis data pengguna berdasarkan informasi yang telah diperoleh tadi. Nah, setelah kami menganalisis beberapa eh, informasi dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu, kami eh, membuat daftar persyaratan fungsional dan persyaratan non-fungsional. Nah, untuk fungsionalnya sendiri itu, sistem dapat menggunakan email sebagai kredensial login, passwordnya bertipe integer dengan panjang 6 digit, ada fitur show password, memiliki alternatif login akun Google dan akun Facebook, ada fitur Remember Me, memiliki placeholder pada kotak input, lalu mencantumkan kontak yang dapat dihubungi jika pengguna membutuhkan bantuan, lalu memberikan notifikasi error ketika loginnya itu gagal, kemudian memiliki enkripsi untuk menjamin keamanan data pengguna. Lalu untuk persyaratan non-fungsionalnya, sistem memiliki antarmuka yang sederhana, minimalis, dan mudah digunakan oleh berbagai kalangan, waktu respon sistem yang cepat, dengan maksimal 3 detik untuk login, serta sistem dapat dioperasikan pada desktop dan ponsel. Untuk tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan nama saya Enggak Bagus Susilo dengan NPM 221705104. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang desain konseptual. Pertama adalah wireframe pada desktop. Jadi sesuai dengan pada gambar, yang pertama itu ada backgroundnya, yang kedua itu elemen visual, yang ketiga ada logo dari sistem informasinya, yang keempat adalah function, yang kelima adalah tulisan selamat datang karena itu label email dengan icon lalu yang ketujuh itu ada icon user dengan inputan email dengan placeholder. Lalu yang ke-9 ada label password dengan icon passwordnya. Lalu yang ke-11 ada inputan password dengan placeholder dan juga dengan icon show passwordnya. Enggak, yang ke-13 ada checkbox ingat saya. Yang ke-14 ada tulisan ingat saya. Yang ke-15 ada lupa password. Yang ke-16 ada button untuk login. Yang ke-17 itu ada tulisan atau login dengan. Yang ke-18 itu dan 19 itu logo Google dan Facebook, dan yang ke-20 ada icon chat dengan tulisan butuh bantuan. Lalu kurang lebih sama untuk yang mobile. Lalu untuk user flow-nya, pengguna membuka halaman website atau aplikasi data kita pada datakita.co.id. Lalu pengguna masukkan email, tapi jika salah, maka
dia akan mengarah ke eh, menampilkan pop-up salah gitu. Tapi jika benar ya, dia akan mengarah ke dashboard. Dan jika pengguna lupa password, bisa menekan tulisan forget password. Nah, untuk prototyping, yaitu karena mengapa kita harus melakukan prototyping? Karena prototyping memiliki peran krusial dalam proses QCD. Karena kita harus mengembangkan tahap awal dari desain, lalu harus mengevaluasi langsung kepada usernya. Dan yang kedua ada tujuannya untuk menciptakan representasi visual dan fungsional sistem login penduduk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan user. Terlebih dahulu harus dilakukan prototyping, seperti kurang lebih sama dengan definisinya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan user, sehingga prototype dapat memungkinkan developer melihat gambaran awal dari antarmuka dan fitur sistem yang akan berfungsi. Lalu terus yang digunakan, kami akan menggunakan Figma karena Figma adalah prototype dengan pengguna untuk diuji secara langsung, memungkinkan kami mendapatkan feedback lebih cepat dan melakukan iterasi desain yang lebih efisien. Ini adalah hasil prototypingnya dengan tampilan prototype pada desktop. Ini jika pop-up false atau ketika login gagal. Lalu ini ada pada mobile dan ini ketika gagal login. Nah, akan menampilkan pop-up yang sama seperti kurang lebih seperti pada desktop. Selanjutnya ada pengerjaan dan evaluasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ruben Pandega. Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Ruben Pandega Ditama dengan PM 2017-05185 dari kelompok 5. Di video ini saya akan menjelaskan bab 5 yaitu pengujian dan evaluasi. Jadi di sini untuk metode pengujiannya kami menggunakan Google Form sebagai sarana untuk mengumpulkan feedback dari pengguna. Karena kami merasa Google Form ini efisien karena tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dari sini kami mendapatkan 12 feedback. Kemudian untuk kriteria evaluasinya kami menerapkan 3 kriteria. Yang pertama adalah tampilan sistem, di mana pengguna akan memberikan penilaian terhadap tampilan yang sudah kami buat, apakah mudah dipahami atau tidak. Kemudian kemudahan pengguna, nanti pengguna akan diminta untuk menilai apakah sistem login ini ribet atau dapat mereka lakukan dengan mudah. Serta terakhir ada panduan penggunaan, di mana pengguna akan menilai apakah panduan yang kami berikan, petunjuk-petunjuk itu sudah membantu atau tidak, termasuk saat terjadi error pada kegagalan login. Jadi untuk hasil pengujian ada sebagai berikut, di mana terdapat 100% responden atau 12 orang yang merasa bahwa penggunaan warna, ukuran font serta gambar pada desain ini sudah sesuai. Kemudian untuk penempatan label, icon, dan tombol login terdapat 1 orang yang merasa kurang yang sulit untuk dipahami, serta sisanya merasa mudah dipahami dengan alasan penempatannya kurang presisi. Kemudian untuk perubahan tampilan seperti warna dan munculnya pop-up saat gagal login, seluruh responden menjawab mudah dipahami, sudah jelas, serta ini adalah alasan tadi pada bagian tampilan yang kurang presisi. Selanjutnya untuk analisis dan perbaikan, kami menyimpulkan yang harus diperbaiki adalah penempatan label, icon, serta tombol login sehingga pengguna bisa lebih mudah untuk memahami alur login, serta layouting yang terlalu dempet agar mempermudah pengguna dalam memahami sistem login ini. Serta perbaikan yang sudah kami lakukan adalah bagian forgot password ini kami letakkan pada bagian bawah button login sesuai request dari pengguna, serta menu bantuan itu yang dari pojok kiri bawah dipindahkan ke bagian tengah halaman sesuai request pengguna juga. Adapun hasil revisi kami adalah sebagai berikut. Ini pada bagian sebelum revisi. Ini untuk tampilan desktopnya. Serta ini sesudah direvisi, tombol butuh bantuan sudah di tengah, kemudian lupa password ada di bawah tombol login. Begitu juga dengan versi desktopnya, tombol lupa password ada di bawah button login, serta butuh bantuan sudah di tengah. Oke, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.